Bang, boleh sedikit Bang terkait masih perihal Ayu dan Bunda Ashanti. Bahwasanya semalam Ayu mengatakan dia sudah ditetapkan menjadi tersangka di Polres Tangsel. Surat tertanda 13 Oktober ya kalau nggak salah. Nah, 10 Oktober kalau nggak salah. 10 Oktober surat yang diterima 13. Ini gimana nih Bang? Dan sepertinya kan masih terlihat kayaknya baik-baik saja nih Ayu mengatakan kalau bahwasanya dia sudah jadi tersangka, bahkan tetap maju gitu untuk melawan Bunda. Jadi kalau kami lihat dari awal, kami akan mengulang-ulang ini terus nih. Kami awalnya tidak mau sebenarnya Bunda, Bu Ashanti atau pihak manajemen tampil untuk menjelaskan ini, karena kami sangat yakin dari bukti-buktinya, dokumen-dokumennya, tindak pidananya itu sangat konsisten kami sampaikan. Tapi karena beritanya ini udah kemana-mana, ini yang kami rasa perlu kami luruskan. Nah, pas banget, mungkin 2 hari lalu kami juga dapat info yang sama seperti Bu Ayu terima. Kami dari klien bahwa dapat tembusan kalau Bu Ayu sudah tersangka di Polres Tangerang Selatan. Dan ini kami sangat yakin polisi sudah cukup dalam 4 bulan terakhir memeriksa perkara ini, buktinya sudah sangat terang. Makanya kami pada tanggal awal Oktober kemarin juga melaporkan tentang tindak pidana yang sebenarnya Ayu lakukan saat dan setelah kejadian penggelapan itu. Jadi ada pencemaran nama baik ke PT HDN yang juga merupakan klien kami, ada kerugian material yang dipunyai oleh rekan bisnisnya Mas Anang, ditambah ada juga kerugian material yang diterima oleh Mas Anang. Jadi kami melaporkan 3 laporan lain setelah dari Tangsel itu, dan semuanya sedang diproses di Polda Metro. Jadi itu laporannya ada dari yang Tangsel itu ada 3 laporan lain lagi yang ada di Polda. Yes, betul. Berarti 2 ke Ayu, 1 ke akun anonim lah Mbak, yang lagi dalam lidik. Dan itu statusnya lagi pemeriksaan atau seperti apa nih Bang? Sudah proses katanya, mungkin sebentar lagi akan ada panggilan-panggilan, tapi kami serahkan semua prosesnya di penyidik nanti. Oke, Bang, tapi kan dilihat dari kemarin statementnya Ayu, dia kayak tampak biasa banget, tampak tidak ada ketakutan, tidak ada rasa shock lah, oh akhirnya jadi tersangka nih, khawatir gitu. Malah justru hari ini katanya dia akan melaporkan ke Polda juga. Gini, mungkin Abang gimana sih melihatnya, apakah memang Ayu itu mempunyai senjata rahasia untuk Bunda atau seperti apa nih? Mbak, kami dari Badan Life Partnership ini sangat serius dalam mengkaji dokumen-dokumen pasti. Nama baik kami juga dipertaruhkan di sini. Kami sangat yakin tuduhan-tuduhannya pasti akan dibuktikan oleh kepolisian. Tapi untuk pengembangan-pengembangan atau ide-ide liar dari saudari Ayu melaporkan ABC, mereka pikir polisi ini bisa diarahkan sedemikian rupa kalau nggak ada bukti gitu. Jadi kita akan balikin lagi, kalau memang dia mau laporin apapun ya hak dia memang untuk bisa melaporkan, tapi hak lanjutannya dan kewajibannya dia harus membuktikan ke polisi. Nah, tuduhan itu kami nggak akan komentar lebih lanjut, cuma kami ingatkan setiap perbuatan ada konsekuensinya. Kalau dia bikin tuduhan atau laporan, kami juga punya hak untuk membuka laporan lainnya. Jadi banyak sekali Mbak. Tapi kami sampai saat ini dari klien benar-benar mau bertindak bijak, tidak mau melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kami lagi kaji betul dan fokus ke laporan yang sudah kami laporkan dan pendampingan dari laporan-laporan Ayu. Kami juga yakin nih, kami mau tegaskan, semua laporan dari Ayu kami akan hadapi, tidak gentar sedikit pun, termasuk rekan advokat. Nanti rekan saya akan tambahkan, Pak Sony. Kami sudah mengajukan pengaduan ke organisasi advokatnya karena menurut kami sudah agak berlebihan memberikan statement di media yang telah menyalahi kode etik advokat gitu. Mungkin itu dari rekan saya. Menambahi dari Pak Atta, dari rekan saya Atta. Nah, kalau ini kan udah jelas ada tersangka. Terus juga dia bilang ini kan awalnya hubungan antara Bu Ashanti klien kami dan dia sebagai pekerja.
Nah, di situ kan udah jelas tersangka, dia menggelapkan dana karyawan, dana perusahaan. Terus sekarang ada timbul lagi, dia bilang membuka aib apa ya. Ini logikanya dua hal yang sangat berbeda. Artinya ketika dia udah tersangka berarti udah ada dua bukti yang menyatakan dia melakukan tindak pidana, dan apapun yang mau dibuktikan dia atas dosa lain, apa hal lain, peristiwa lain yang mana itu perlu dibuktikan dengan bukti-bukti hukum, itu tidak menghilangkan perbuatan pidana yang sudah dia lakukan kepada klien kami. Jadi apapun yang dia lakukan itu tidak akan menghapus perbuatan pidana yang sudah dia lakukan kepada klien kami. Jadi menurut kami itu sah-sah aja seperti tadi disampaikan Pak Atta, ya dia mau melaporkan, tapi perlu diingat itu loh. Jadi perlu diingat adalah sekarang dia tersangka, dua alat bukti sudah terpenuhi untuk laporan yang ditangsel gitu. Jadi buat kami ya silakan aja, ini memang haknya, tapi ya dan tidak akan menghilangkan perbuatan pidana yang dia lakukan untuk lainnya. Oke, Bang, tapi Ayu sendiri sempat mengatakan waktu saat dia datang Polres Jaksel, ya kan, mengatakan kalau bahwasanya Bunda mempunyai bukti semua, ya kan, bukti-bukti dan lengkap. Dan dia juga mengatakan, saya juga ya nanti adalah waktunya saya akan bicara. Dan di situ dia juga sempat mengatakan kalau dia mengetahui lah semua perusahaan, bahkan even gaji karyawan aja Bunda suka telat, suka banyak potongan. Ini mungkin dari pihak Ayu yang mengatakan. Mungkin Abang seperti apa sih? Apakah pernah Bunda juga bercerita melalui lawyernya atau bagaimana nih? Pada prinsipnya ini kan begini Mbak, kami juga tidak mau komentar yang terlalu berlebihan karena sepertinya Bu Ayu ini sudah kehabisan peluru. Hal-hal yang imajinatif, mungkin hal-hal yang sebenarnya dia udah ngakuin dia penggelapan, tapi dia cari hal lain buat kita lupa bahwa dia melakukan penggelapan dan mengakui di penggelapan. Ada 3 media setidaknya kami sudah catat, dia mengakui bahwa dia hilaf. Jadi seperti Pak Sony sampaikan, mending fokus di proses yang dia sudah ditetapkan sebagai tersangka daripada nanti dia kejeblos di penjara, dipikir kami macam-macam, padahal kan dia benar-benar sudah mengakui sendiri. Nah, di teori hukum paling tinggi, paling kuat itu adalah pengakuan dari dia sendiri juga. Jadi dia udah ngaku dia penggelapan, tapi dia masih menuduh hal-hal lain. Kenapa nggak fokus dulu gitu? Pidananya nggak lepas seperti kata rekan saya. Jadi sayang aja gitu, dia membuka hal yang lain yang dasarnya menurut kami sangat tidak ada. Perhatikan, dan tolong juga dicatat, tim kami ada 17 orang. Kami sudah pelajari dokumennya detail. Jadi tolong betul hati-hati dalam memberikan laporan, karena kepolisian itu banyak kerjaannya. Jadi jangan sampai direpotkan oleh laporan-laporan yang menurut kami tidak berdasar gitu. Oke, tapi kan yang dia inginkan, dia juga melaporkan perampasan aset. Bahwasanya selain mungkin Bunda melaporkan dia penggelapan di Tangsel, dan dia juga melaporkan perampasan aset seperti handphone, laptop, bahkan surat rumah gitu kan diambil. Mungkin gimana nih Bang, kan seperti apa sih bahwasanya memang kan saat ditanyain handphone, laptopnya memang diambil, iya memang diambil, disita sampai sekarang ibaratnya gitu. Gimana nih Bang? Mbak, ini yang menurut kami harus kami luruskan lagi. Satu, tidak pernah ada perampasan di mana-mana Mbak. Teman-teman kami yang berpraktisi hukum bisa dicek. Kalau perampasan itu nggak ada namanya serah terima. Perampasan itu nggak mungkin di rumahnya. Rumahnya itu Mbak, yang ngajak kami ke sana juga keluarganya. Ngapain Mbak? Prosesnya tabayunnya itu dari siang Mbak. Udah dipancing sama Mas Haris, ngaku nggak bisa kita bantu kok. Ngomong baik-baik ke Bunda, Bu Ashanti maksudnya dalam hal ini. Malam ke kantor, udah ngobrol baik-baik, duduk, ditanyain, suaminya diundang hadir biar ada saksi. Terus akhirnya suaminya menangis. Jadi menurut kami prosesnya sudah cukup fair. Nah, kalau dibilang perampasan, Mbak, dia sempat 2 hari setelahnya, waktu habis menyerahkannya, bukan merampas, menyerahkan buktinya ke kami, dia melalui suaminya bilang rumahnya akan laku.
Jadi dia mau ngambil sertifikatnya, dikasih Mbak. Jadi kita nggak ada perampasan sama sekali. Dan Mbak, lokasi semua barang-barang dia tuh ada di kantor. Kalau dia mau ngambil dari dulu silakan aja. Kita pasti kasih kok, Mbak. Yang dia gelapin itu, yang sudah terbukti itu 500 juta. Semuanya nilai yang diasumsikan di penyidikan kemarin sampai 2M, bahkan mungkin lebih. Hanya dengan HP dan laptop Mbak, apakah nutup sebenarnya kalau mau kami rampas? Logikanya sederhana aja. Jadi balik lagi, tidak pernah ada perampasan. Dia yang menjaminkan, dia yang memberikan sebagai itikat baik. Dan itu kami mengapresiasi betul suaminya, mertuanya waktu itu yang sangat baik, menghormati proses ini, mengakui kesalahannya, memberikan barang itu. Sertifikat rumah juga atas nama mertuanya. Jadi tolong betul, kami rasa ini kesesatan informasi yang memang mungkin disampaikan oleh lawyernya. Kami sudah baik-baik tidak melaporkan lawyer karena ada kode etik, ada undang-undang advokat yang melindungi profesinya. Tapi secara organisasi kami sudah laporkan untuk informasi yang sesat. Tapi Bu Ayu, kalau Bu Ayu terus ngomong yang lain-lain yang ternyata buktinya tidak ada, Bu Asanti, perusahaan itu punya hak loh, gitu. Itu yang perlu kami tekankan mungkin.